Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Lucianawati, nomor absen 28 dari kelas MPIP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan kewirausahaan. Nah, sebelumnya kita sudah memahami bahwa pelatihan itu merupakan sebuah acara maupun agenda yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai suatu perubahan pada individu, yaitu mengembangkan skill ataupun kemampuan dan bakat kita dalam menguasai suatu hal menjadi lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Nah, jadi kewirausahaan adalah suatu kemampuan atau ability dalam berpikir kreatif dan berperilaku inovatif yang dijadikan dasar proses dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, jadi tujuan utama dari kewirausahaan ini itu untuk menghadapi untuk mencukupi kehidupan kita agar kita bisa menghadapi tantangan dan juga bisa bertahan hidup seperti itu. Nah, bayangkan saja jika kita tidak mempunyai kemampuan dalam wirausaha, maka akan kita itu mau dapat dari mana sumber kehidupan. Nah, jadi sumber kehidupan itu tidak hanya sebatas air dan lain sebagainya. Nah, tentunya kita butuh makan. Makan itu kita dapatkan dari uang. Nah, untuk mendapatkan uang, maka kita itu harus kreatif, harus mempunyai inovasi ataupun cara-cara bagaimana kita itu menghasilkan uang seperti itu. Nah, selanjutnya ada tujuan dari kewirausahaan. Di sini tujuannya itu ada 3 ya. Yang pertama itu menciptakan inovasi dan kreativitas. Nah, kenapa ini perlu? Tentunya dalam kewirausahaan itu membutuhkan inovasi atau kreativitas agar orang-orang atau konsumen yang akan menjadi pelanggan kita atau customer kita itu tertarik dalam menggunakan produk-produk yang kita miliki seperti itu. Jika seandainya usaha kita itu tidak dirubah atau kita itu tidak memberi inovasi seperti seiring berkembangnya zaman itu, maka wirausaha kita itu akan tertinggal dari wirausaha orang lain seperti itu. Nah, setelah usaha kita itu ditinggalkan, maka orang itu akan sedikit yang akan mempercayai produk-produk yang kita jual seperti itu. Nah, yang nomor 2 itu mengembangkan ide dan cara baru. Itu sangat perlu dibutuhkan. Seperti yang pertama tadi, semua hal baru itu harus kita pelajari dan kita terapkan pada usaha kita seperti itu. Ya, yang terakhir itu menemukan cara-cara berpikir yang baru. Tentu ini saling berkaitan ya, satu sama lainnya seperti itu. Selanjutnya itu ada sasaran kewirausahaan. Jadi kewirausahaan itu tentunya memiliki sasaran. Nah, yang pertama itu imigrasi wirausaha. Nah, ini itu berlaku kepada kaum pendatang yang memasuki suatu daerah untuk memperoleh pekerjaan, sehingga mereka itu lebih luas memilih pekerjaan yang bersifat informal seperti itu. Informal dalam artian seperti di luar ruang lingkup perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua itu wirausaha paruh waktu. Sekarang itu banyak ya orang-orang sudah memiliki pekerjaan paruh waktu. Misalnya seperti kadang banyak dari golongan mahasiswa itu memiliki pekerjaan paruh waktu. Nah, mengapa itu perlu dilakukan? Agar melatih dari sejak dini agar kita itu terbiasa nanti setelah kita
keluar dari bangku kuliah seperti itu. Nah, yang ketiga itu ada juga pengusaha rumah tangga. Selain orang-orang yang memang berkecimpung dalam wirausaha ataupun perkantoran seperti itu, dalam rumah tangga itu kita bisa melakukan wirausaha seperti ibu rumah tangga itu bisa juga melakukan wirausaha, seperti bisa saja kita jualan online, bikin makanan atau cemilan di rumah yang bisa menghasilkan uang seperti itu. Nah, yang terakhir itu wirausaha pemula. Usaha seseorang untuk menciptakan pembagian pekerjaan dan sekaligus menjadi penanggung jawab dari usahanya sendiri seperti itu. Nah, seterusnya ada itu karakteristik kewirausahaan. Di sini itu ada 5 karakteristik dari kewirausahaan. Nah, yang pertama itu ada kepribadian. Kepribadian seorang wirausahaan tentunya harus memiliki kreativitas, disiplin waktu atau disiplin diri, kepercayaan diri, keberanian menghadapi risiko, memiliki dorongan dan kemauan yang kuat. Nah, ketika kepribadian tersebut atau individu tersebut tidak memiliki semua hal yang saya sebutkan tadi, maka wirausaha yang dia jalani mungkin akan cepat gagal. Nah, seperti itu, tidak akan berkembang kepada jenjang yang selanjutnya atau ke jenjang yang lebih baik seperti itu. Nah, yang seterusnya itu ada kemampuan hubungan. Ini juga diperlukan. Seperti tentunya saat kita memiliki wirausaha ataupun usaha, tentunya kita itu harus pandai berkomunikasi dengan orang. Bagaimana cara kita untuk menawarkan produk kita kepada orang sehingga orang itu mau menggunakan produk yang kita jual. Nah, yang ketiga itu ada pemasaran. Ini juga termasuk kepada teknik marketing. Nah, jadi kita harus memiliki kemampuan promosi dalam mempromosikan produk kita agar produk kita itu dikenal oleh orang banyak seperti itu. Nah, selanjutnya ada keahlian dalam mengatur. Mengatur di sini itu termasuk pada mengatur penjadwalan serta pengaturan pribadi, penentuan tujuan. Apa sih tujuan produk kita itu? Untuk apa produk kita dijual seperti itu. Nah, yang terakhir keuangan. Nah, seorang wirausaha itu harus pandai mengelola uang, artinya memanajemen uang seperti itu. Agar apa? Agar usaha yang kita jalani itu berkembang seiring dengan berkembangnya waktu atau seiring dengan berkembangnya zaman seperti itu. Agar usaha kita itu terus berkembang, tidak malah mundur gitu. Nah, yang terakhir itu ada syarat-syarat pengembangan wirausahaan. Nah, yang pertama itu mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai. Seperti contohnya ketika kita memilih suatu produk yang akan kita jual, kita harus memikirkan apa sih kegunaan produk yang kita jual, apa keunggulan yang produk kita jual, dan untuk apa produk itu kita jual, seperti itu. Yang kedua itu menyiapkan diri terhadap risiko yang akan timbul seperti uang, waktu, dan peluang. Yang ketiga, meyakini kemampuan diri untuk membuat rencana, mengkoordinasi, dan juga melaksanakan usaha. Bagaimana kita akan menjalankan usaha sedangkan diri kita itu tidak percaya pada kemampuan diri kita gitu. Yang selanjutnya itu melibatkan diri untuk bekerja keras panjang waktu serta mengutamakan keberhasilan usahanya. Jadi seorang wirausaha itu haruslah
haruslah tekun seperti itu. Selanjutnya, berupaya secara kreatif disertai keyakinan untuk menjalin hubungan, untuk mengembangkan usaha kita. Seperti misalnya kita itu memilih teman yang sekiranya orang tersebut itu berpengaruh kepada bisnis yang kita jalani, seperti berteman dengan manajer dari produk lain, misalnya wirausaha lain, itu akan turut mengembangkan pada usaha kita. Mengapa? Karena kita itu sedikit banyaknya akan mengambil pelajaran dari teman itu sendiri. Yang terakhir itu menerima tantangan, bekerja sendiri dan penuh tanggung jawab, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.